Shalom, Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu kepada kami, ya Allah, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari Roma 16 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kesimpulan, resume dalam suatu ceramah atau suatu rapat adalah sangat penting. Karena di dalam kesimpulan itu kita akan dijelaskan, diringkas tujuan daripada pertemuan atau rapat yang dilakukan. Firman Tuhan di dalam Roma 16 ayat yang ke-25 sampai 27 ini merupakan kesimpulan dari surat Roma yang merupakan pujian bagi Allah. Setelah Paulus menjelaskan keadaan manusia, di mana semua manusia telah berdosa dan semua manusia akan binasa karena upah dosa adalah maut. Kemudian Paulus menjelaskan apa yang dilakukan Allah agar manusia itu tidak binasa, melainkan agar manusia itu beroleh hidup yang kekal, yaitu dengan percaya kepada Yesus Kristus. Kita bisa baca ini mulai pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11. Kemudian dalam pasal 12 sampai dengan pasal 16, Paulus menjelaskan bagaimana seharusnya cara hidup dari orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Akhirnya, atas perbuatan Allah yang ajaib, atas kerinduannya bagi manusia, surat Roma ini ditutup, disimpulkan dengan pujian bagi Allah yang berkata, bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam kesimpulan ini Bapak Ibu sekalian, dijelaskan tentang siapakah Allah itu dan apa yang direncanakannya, apa yang diinginkan, dirindukan oleh Allah dari manusia. Firman Tuhan minggu ini diberi tema oleh gereja kita, kerajaan Mesias yang kokoh selamanya. Tema ini mau menjelaskan bahwa kerajaan Mesias itu ada dan kokoh untuk selama-lamanya. Artinya bahwa keberadaannya untuk selama-lamanya. Kerajaan Mesias berarti kerajaan yang warganya adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Karena apa? Karena Mesias artinya adalah juru selamat. Mesias atau Yesus Kristus itu dikatakan selama-lamanya atau kekal karena Ia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ia tidak berubah selama-lamanya. Alkitab berkata bahwa Mesias itu tidak pernah berubah. Ia tetap sama. Kemarin, hari ini, besok dan seterusnya. Dia tetap sama, Bapak Ibu sekalian. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Nah, kalau kerajaan Mesias itu kokoh selama-lamanya, dan kalau Allah ingin agar kita menjadi warga kerajaan itu, maka timbul pertanyaan, apakah yang harus kita lakukan agar kita menjadi warga dari kerajaan Mesias itu, dan agar kita tetap tinggal di dalam kerajaan Mesias tersebut. Nah, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu firman Tuhan dalam Roma 16 ayat yang ke-25 sampai 27 ini, kita akan menemukan paling sedikit dua hal yang harus kita lakukan agar kita menjadi warga dari kerajaan Mesias tersebut. Hal yang pertama yang harus kita lakukan agar kita menjadi warga kerajaan Mesias adalah kita harus beriman pada Yesus Kristus. Ayat yang ke-26, Bapak Ibu.
Firman Tuhan ini mengatakan bahwa Allah yang abadi, yang rencananya telah berabad-abad itu, memerintahkan para nabinya agar membimbing, menuntun bangsa-bangsa kepada pengenalan akan Dia, kepada iman, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Ayat 26. Allah yang abadi, yang kerajaannya untuk selama-lamanya itu menginginkan agar manusia, agar kita masuk dalam kerajaan kekal itu. Dan untuk itulah Ia meminta, menyuruh agar para nabinya, para hamba-hambanya menuntun manusia kepada iman akan Yesus Kristus. Allah mengutus hamba-hambanya untuk memberitahukan, untuk mengumandangkan Allah, agar orang yang mendengar dan percaya beriman pada Yesus. Hal ini Bapak Ibu sekalian sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 10 ayat 17, yang mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kitab suci berkata bahwa barang siapa yang berseru kepada Yesus akan diselamatkan. Seseorang berseru kepada Yesus tentu karena ia mendengar berita tentang Dia dan percaya kepadanya. Kita bisa baca dalam Roma 10 ayat 13 sampai dengan 14. Bapak Ibu, rencana kedatangan Yesus ini telah berabad-abad dipersiapkan Allah, dan 2000 tahun yang lalu Dia telah datang ke dunia. Sebagai hamba Allah, saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian yang belum percaya, percayalah kepada Yesus. Karena Allah ingin engkau beroleh hidup yang kekal. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu sekalian yang harus kita lakukan agar kita menjadi warga kerajaan Allah adalah kita harus bersedia dituntun oleh Yesus Kristus. Ayat yang ke-25. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa Allah berkuasa menguatkan kita dalam mengikut Dia untuk melakukan firman-Nya. Melakukan firman Tuhan Bapak Ibu, mengikut Dia bukanlah sesuatu yang mudah, di mana dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu melakukan firman Tuhan. Oleh karena itulah firman Tuhan ini berkata bahwa Allah berkuasa menguatkan, memampukan kita dalam melakukan firman-Nya untuk mengikut Dia. Allah sangat ingin agar umatnya, agar kita dapat melakukan firman-Nya. Dia sangat ingin agar kita menjadi warga kerajaan Allah yang taat. Dan karena Ia tahu bahwa kita tidak mampu melakukan firman Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, maka Ia mengutus Roh Kudus untuk menolong kita. Roh Kudus akan menolong Bapak Ibu dan saya, akan menolong kita, membawa kita dari kebenaran yang satu kepada kebenaran yang lain, menuntun kita dalam menjalani hidup yang tidak mudah ini. Bapak Ibu, hal inilah yang mendorong Paulus menaikkan pujian bagi Allah, karena Ia adalah Allah yang penuh hikmat. Di ayat yang ke-27, Ia menyediakan keselamatan melalui Yesus Kristus. Ia juga menuntun kita kepada iman akan Yesus. Tidak hanya berhenti sampai di situ, Ia juga yang memampukan kita dapat mengikut Dia. Menyediakan keselamatan, menuntun kita kepada keselamatan itu, dan memampukan kita hidup dalam keselamatan itu. Itu karya Allah, anugerah. Tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan diri, karena semuanya adalah pemberian Allah, anugerah Allah. Itulah sebabnya Paulus menaikkan pujian di dalam penutupan Roma ini kepada Allah. Allah sanggup, Ia berkuasa menolong engkau dan saya. Ia tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ia adalah Allah yang abadi di dalam ayat yang ke-26. Bapak Ibu, kalau 2000 tahun yang lalu Yesus sanggup memberi makan 5.000 orang laki-laki, kalau dengan perempuan, dengan anak-anak bisa 12.000 orang. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Ia juga sanggup mencukupkan
makan minum kita saat ini. Kalau 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu, Yesus sanggup meneduhkan angin dan gelombang di Danau Galilea. Ia juga sanggup meneduhkan angin dan badai gelombang dalam kehidupan kita saat ini. Mari Bapak Ibu, tunduklah atas pimpinannya. Bersedialah dipimpin Allah melalui Roh Kudusnya. Sehingga apa? Sehingga ketika Yesus datang nanti, yang kita tidak tahu kapan datangnya, kita kedapatan tak bercacat Bapak Ibu. Seperti permintaan firman Tuhan minggu yang lalu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, mari saya akan simpulkan firman Tuhan ini. Bahwa firman Tuhan ini adalah pujian bagi Allah yang penuh hikmat atas rencananya yang agung untuk menyelamatkan kita manusia dan membawa kita ke dalam kerajaannya. Ada dua hal yang harus kita lakukan agar kita masuk dan hidup dalam kerajaan Allah. Yaitu yang pertama, kita harus beriman pada Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus bersedia dituntun oleh Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, agung dan mulia Engkau, kami memuji Engkau. Engkau menyediakan keselamatan, Engkau membawa kami ke dalam keselamatan itu, dan Engkau memampukan kami hidup dalam keselamatan itu. Terima kasih Bapa, mampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu pada khotbah epistel minggu depan. Amin.